Tangki bahan bakar truk meledak dan terbakar ketika dipotong dengan mesin gerinda. Suami istri di Ponorogo, Jawa Timur tewas di rumahnya dibunuh anak kandung. Karyawan dari artis Zaskia Adia Meka dianiaya pengendara motor di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Patroli bersama saya Dani Maulana. Kebakaran di sejumlah daerah mengawali patroli hari ini hingga menimbulkan korban jiwa. Kakek dan cucu tewas dalam rumah yang terbakar di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, api membakar gedung di area pabrik rokok. Asap pekat membubung dari atap salah satu gedung yang tengah dibangun di area pabrik rokok di Desa Curah Duku, Keraton Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah pekerja bangunan berlarian menyelamatkan diri keluar dari area pabrik. Api kian membesar seiring kencangnya tiupan angin. Selama 3 jam, petugas berjibaku dengan mengerahkan 3 mobil pemadam. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir ratusan juta rupiah. Itu yang terbakar adalah atap, namun ada bahan, diperkirakan ada bahan yang mudah terbakar memang di atas sana. Untuk karyawan sendiri tadi sudah kita amankan. Di Jakarta Utara, si jago merah membakar sebuah gudang karpet di Jalan Agung Karya Sunter, Papanggo, Tanjung Priok, Selasa pagi. Api diduga muncul akibat korsleting perangkat keamanan listrik atau MCB, lalu menyambar mesin dan bahan-bahan karpet. Besarnya api membuat tembok dan atap gudang ambruk. 18 unit mobil damkar dengan 80 personil dikerahkan. Tak ada korban jiwa. Kasusnya ditangani Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. ya Allah, umpani rumah ya Allah. Sementara itu, kebakaran menghanguskan 5 rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Menara Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa dini hari. Lagi-lagi, korsleting listrik diduga jadi penyebabnya. 2 korban yang merupakan kakek dan cucu ditemukan tewas di antara puing-puing bangunan. Keduanya terjebak kala api berkobar. Terjebak. Kondisi korban seperti apa itu, Pak? Terbakar kan. Terbakar karena Kemungkinan besar karena ketiduran sehingga keluarga yang lain ini panik, tidak sempat membangunkan. Api berhasil padam setelah petugas damkar bersama warga berjibaku selama 3 jam. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Diduga masih menyimpan uap bensin, sebuah tangki bahan bakar truk di Jombang, Jawa Timur meledak dan terbakar saat dipotong dengan mesin gerinda. Ledakan disertai semburan api membesar. Rekaman kamera pengawas sebuah bengkel restorasi truk di Jombang, Jawa Timur ini menunjukkan detik-detik terjadinya ledakan. Insiden terjadi saat tangki bensin truk sedang digerinda oleh pegawai bengkel. Kuatnya ledakan memicu semburan api hingga membuat pekerja terlempar. Tak berselang lama, kobaran api berhasil dipadamkan oleh karyawan bengkel lainnya. Mendapati informasi terkait ledakan, aparat kepolisian mendatangi lokasi kejadian. Diduga api muncul dari gesekan mesin gerinda saat plat besi dipotong, yang kemudian menyambar sisa bahan bakar di dalam tangki sehingga memicu ledakan. Awalnya pas gerinda, ya terus entah kenapa kalau bisa meledak itu karena nguap mungkin. Itu yang digerinda apa, Mas? Gerinda platnya, besinya, samping. Enggak, itu apa? Bentuk apa itu? Untuk tangki persegi panjang, bentuknya itu. Cuma saya gerinda, saya ambil platnya gitu. Tahu nguap itu keluar api sama asap itu langsung meledak. Pegawai yang sedang mengerinda tangki tersebut berhasil menyelamatkan diri sehingga hanya alami luka lecet di tangan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Pasangan suami istri di Ponorogo, Jawa Timur ditemukan tewas di kamar rumahnya. Ironisnya, dalang dibalik semua itu adalah anak kandungnya. Warga desa Pemahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur digegerkan dengan tewasnya pasangan suami istri di rumahnya Senin siang. Jasad keduanya ditemukan polisi tergeletak di kamar dengan luka hantaman benda tumpul. Terkuak, dalang dibalik kematian pasutri itu merupakan sang anak. Pelaku langsung diamankan polisi. Kematian korban terungkap saat anak sulungnya bersama keluarganya datang untuk menengok orang tuanya.
Namun keluarganya itu dilarang masuk oleh adiknya. Karena curiga, sang kakak meminta bantuan ketua RT untuk mengecek orang tuanya lewat pintu belakang rumah. Jam 1 terus keponakannya lihat, dilihat, ternyata sudah tidur di kamar dikerukupi sama selimut. Petugas kesulitan menemukan motif pelaku membunuh orang tuanya karena keterangan pria 35 tahun itu yang kerap berubah-ubah. Pembunuhan dengan menggunakan kayu atau linggis, tapi masih berubah-ubah. Tapi yang jelas ini benda tumpul. Maka masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih berubah-ubah pengakuannya. Selain mendalami motif pembunuhan, saat ini petugas juga berencana memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Sementara itu seorang pria di Cakung, Jakarta Timur tega membakar istrinya hingga tewas hanya gara-gara tidak dibuatkan mie instan. Perbuatan keji itu membuat tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Kasus seorang suami yang tega membakar istrinya di Cakung, Jakarta Timur pada 18 September lalu mulai menemui titik terang. Terungkap insiden tragis berawal saat tersangka kesal karena tak dibuatkan mie instan oleh korban. Emosi tak terkendali membuat pria 29 tahun itu membakar istrinya menggunakan cairan thinner. Ibu korban yang berupaya melerai pun turut terluka karena dianiaya. Luka bakar serius di sekujur tubuh membuat perempuan 33 tahun itu tewas 3 hari berselang. Ini tersangka kesal seolah-olah tidak merespon apa yang diminta tersangka kepada korban untuk membuatkan. Menurut keterangan saksi yang kami lakukan pemeriksaan, memang tersangka ini sering melakukan KDRT terhadap istrinya. Namun yang lebih parah adalah pada saat kejadian. Atas perbuatan kejinya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tersangka juga dijerat pasal narkotika karena kedapatan tengah mengonsumsi narkoba saat ditangkap. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, judi online kerap memicu pertengkaran rumah tangga. Di Pasuruan, Jawa Timur, pria menikam istri lantaran ribut soal motor yang digadaikan demi modal judi daring. Pria berusia 41 tahun diikat oleh warga desa Curah Dukuh, Kraton, Pasuruan, Jawa Timur. Pada Senin sore, warga menangkapnya dan menyerahkannya ke polisi lantaran menikam istri serta menganiaya adik ipar. Korban ditusuk saat cekcok dengan suami yang menggadaikan motor sebagai modal judi online. Adik ipar bahkan turut dianiaya. Para korban terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit. Bukan hanya soal judi, pasangan itu juga bertengkar karena sang suami punya istri muda. Kami menusuk korban yang saat itu ada di luar rumah. Sementara saudara dari korban yang berusaha melindungi juga dipukul kepalanya oleh pelaku. Sepeda motor mereka itu digadaikan oleh pelaku, sehingga menanyakan dan membuat pelaku menjadi emosi. Pemirsa, kerangka manusia lagi-lagi ditemukan di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kerangka yang diduga pria berada di dalam pondok sebuah kebun karet. Sedangkan di Sidoarjo, Jawa Timur, kerangka didapati di bibir sungai Desa Segoro Tambak. Basarnas Surabaya, Jawa Timur dengan penuh kehati-hatian mengambil kerangka manusia yang berada di tepian sungai di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Kerangka yang awalnya dikira adalah boneka ditemukan seorang nelayan yang hendak melaut. Yang nemuin kan anak saya, dikira boneka, ternyata ada kepalanya gitu. Terus dia manggil-manggil saya lihat orang. Kerangka yang telah dievakuasi diserahkan ke Inafis Polresta Sidoarjo dan diteruskan ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong untuk proses identifikasi. Jenazah ini sudah tidak berbentuk. Kesulitan kita karena jenazah ini sudah tidak berbentuk. Dalam proses pengangkatan kita merasa sedikit kesulitan. Dari pihak Inafis Polresta Sidoarjo juga menyatakan untuk jenis kelamin belum bisa menyatakan jenis kelamin baik itu wanita ataupun laki-laki. Tidak hanya di Sidoarjo, temuan kerangka manusia juga menggegerkan petani di perkebunan karet Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kerangka yang diduga berjenis kelamin pria ditemukan berada di dalam pondok oleh seorang petani yang sedang menyadap karet.
Polisi yang melakukan olah TKP menemukan surat izin mengemudi dengan nama Surajo, tetapi belum bisa dipastikan identitas tersebut milik Kerangka atau milik orang lain. Kerangka kini dibawa ke RSUD Sungai Lilin untuk proses penyelidikan. Tim Liputan melaporkan. Kematian seorang bocah perempuan di sebuah kamar indekos di Penjaringan, Jakarta Utara masih terus diselidiki polisi. 7 orang saksi termasuk kedua orang tua korban menjalani pemeriksaan. Penyelidikan terus dilakukan polisi untuk mengungkap penyebab kematian seorang bocah 8 tahun di sebuah kamar indekos Penjaringan, Jakarta Utara. Dari olah TKP, petugas telah mengamankan sejumlah barang bukti. Polisi memperkirakan bocah perempuan itu sudah meninggal 5 hari sebelum jasad ditemukan. Aparat kepolisian juga telah memeriksa 7 orang saksi termasuk kedua orang tua korban. Pengambilan keterangan yang sifatnya lebih mendalam kepada orang tua, karena ini kan memang ada hubungan antara anak yang menjadi ditemukan dalam kondisi mayat. Tentunya kondisi emosional dan lain-lain dari orang tua ini perlu kita pahami juga. Untuk mengusut kematian korban, polisi masih menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keberadaan jenazah diketahui pada 21 September lalu. Berawal dari kecurigaan warga yang mencium bau menyengat selama beberapa hari dari kamar indekos di lantai 3 tempat korban tinggal bersama ibunya. Kala itu ibu korban tak ada di lokasi kejadian. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan dari artis Zaskia Adiameka dianiaya pengendara motor di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diduga pria yang mengaku sebagai aparat tidak terima ditegur karena melawan arah. Rekaman kamera pengawas menjadi salah satu bukti yang dikantongi polisi dalam kasus penganiayaan yang dialami karyawan dari artis Zaskia Adiameka. Dalam rekaman video itu, pengendara motor berwarna pink tiba-tiba memukul korban di tengah situasi jalan yang ramai. Helm yang dipakai korban bahkan sampai pecah. Saat itu, korban sedang mengantar anak Zaskia Meka ke sekolah. Dari kronologis yang diunggah di akun media sosial Zaskia Adiameka, diduga pelaku tidak terima usai ditegur karena mengendarai motor melawan arah dan nyaris menyerempet korban. Ya sampai tonjok-tonjokan aja sih. Yang ngabut sih kayaknya sih yang pakai baju batik. Ya teriak-teriak dia kalau itu dirai sama tukang parkir kan ya. Ngelawan. Katanya jangan ikut campur lah. Terus dia bilang anggota. Ya. Kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan ke Polsek Pasar Minggu. Kita berangkat nanti dari CCTV, bisa ngecek siapa yang ada keributan di lokasi. Sudah buat laporan? Iya, baru berlaporan itu. Berarti dari polisi sendiri sudah mengecek TKP atau bersama korbannya tadi. Berbekal barang bukti CCTV dan keterangan saksi, polisi kini memburu pelaku. Terkait pengakuannya sebagai anggota akan dikonfirmasi setelah pengendara motor itu tertangkap. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Bocah berusia 5 tahun diruda paksa dan dibunuh. Jasadnya dibungkus karung dan dibuang ke hutan. Patroli segera kembali.